akan menerangkan tentang materi sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau yang ini pengertian dari sholat itu sendiri. Kalau sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Berarti ketika kita sudah mengetahui pengertian sholat dan pengertian sunnah, berarti bisa digabungkan. Adapun secara bahasa, sholat itu sendiri adalah doa. Karena isi daripada sholat itu adalah doa dan pujian. Pembagian sholat sunnah itu ada 3. Ada sholat sunnah yang dilaksanakan lebih baik berjamaah, walaupun diperbolehkan melaksanakan munfarid. Ada sholat sunnah yang dilaksanakan wajib hukumnya untuk sendiri-sendiri atau munfarid. Ada juga sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah dan boleh sendiri-sendiri atau munfarid. Oke, kalau di sini nomor 1 adalah sholat sunnah yang dilaksanakan lebih baik berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha atau biasa dinamakan dengan sholat Idain. Kemudian sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan, sholat gerhana bulan, sholat khusuf, sholat gerhana matahari khusuf. Ini biasa 2 sholat gerhana ini namanya khusufain. Kalau Idain berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau khusufain berarti sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Nah, kenapa di sini lebih baik berjamaah? Karena di sini itu ada khutbahnya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuf dan khusuf, semuanya ada khutbahnya. Jadi sholat terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian ada khutbahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan wajib. Wajib berarti tidak diperbolehkan berjamaah. Di sini wajib munfarid berarti harus sendiri-sendiri. Contohnya di sini ada 3, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada 2, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah itu berarti sebelum sholat fardu, ba'diyah berarti setelah sholat fardu, ba'da isya berarti setelah isya. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, ini sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat istikharah, yaitu sholat untuk meminta petunjuk. Adapun sholat sunnah yang diperbolehkan untuk berjamaah dan boleh sendiri, yaitu sholat tahajud, sholat duha, witir, tasbih, taubat, hajat, tarawih, isyraq, li'anisul qabri, sholat fajar, dan masih banyak yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah sholat yang lebih baik berjamaah, yaitu sholat idain ini ya tadi ya, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Melaksanakannya yaitu dengan mengucapkan takbir untuk rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram, berarti 8 kali bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian 5 kali di rakaat yang kedua. Jadi antara Idul Fitri dan Idul Adha itu sama untuk sholatnya, tata cara sholatnya, perbedaannya itu di waktunya sama niatnya. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Sebelum sholat istisqa biasanya disunahkan untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, hari keempatnya itu melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu ya sholat dulu, kemudian ada khutbahnya. Untuk istisqa, khutbahnya itu menggunakan istighfar, tidak menggunakan takbir. Kemudian yang sholat istisqa itu berada di sholatnya di lapangan atau tempat yang luas, di situ sambil membawa beberapa hewan ternak, kemudian juga bertaubat. Yang selanjutnya adalah sholat khusufain atau sholat gerhana 2 atau 2 sholat gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini biasanya kebalik, gerhana bulan itu khusuf, gerhana matahari itu kusuf. Nah, sholatnya itu sama antara gerhana bulan dan gerhana matahari, yaitu sholat 2 rakaat dengan 4 kali membaca Al-Fatihah, 4 kali ruku, 4 kali sujud dalam. Berarti tata caranya seperti ini. Berarti yang pertama adalah niat, kemudian takbir, kemudian membaca Al-Fatihah,
Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, nggak apa-apa. Setelah itu kemudian rukuk. Setelah rukuk membaca tasbih, kemudian Allahu Akbar, berdiri lagi seperti pada waktu takbiratul ihram tadi. Berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah lagi. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk. Setelah rukuk, kemudian baru Samiallahu liman hamidah, kemudian sujud 2 kali seperti sholat biasa. Jadi perbedaannya yaitu membaca Fatihahnya 2 kali dan rukuknya 2 kali. Itu tata cara sholat kusuf dan sholat khusuf. Gitu ya. Ini sholat yang lebih baik berjamaah walaupun diperbolehkan kita melaksanakan sholat sendirian. Kemudian yang kedua adalah sholat yang wajib sendiri. Ini berarti ketika ada kata wajib berarti tidak diperbolehkan melaksanakan sholat ini secara berjamaah. Nah, di sini ada 3 yang tadi sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, qobliyah itu sebelum, ba'diyah sudah. Sholat rawatib itu sendiri itu dibagi menjadi 2 yaitu sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad atau muakkadah. Muakkad itu artinya sholat yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan sholat ini. Kalau ghairu muakkad itu tidak dianjurkan. Kadang-kadang Nabi melaksanakan sholat ini itu kadang-kadang. Nah, di sini ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini yang sangat dianjurkan. Ya, jadi sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, maghrib, isya. Oke. Kemudian untuk yang ghairu muakkad 2 rakaat yang lain sebelum duhur, berarti melaksanakan 2 rakaat dulu di sebelum duhur, berarti qobliyah duhur 2 rakaat itu sudah masuk di muakkad. Kemudian kok melaksanakan sholat lagi 2 rakaat sebelum duhur, maka itu sudah masuk ke ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, untuk sholat qobliyah dan ba'diyah ada beberapa sholat yang tidak diperbolehkan dilaksanakan, yaitu haram sholat sesudah subuh, yaitu ba'diyah subuh nggak ada, dan ba'diyah asyar sesudah asyar itu nggak ada. Jadi tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asyar. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul itu artinya penghormatan, masjid itu masjid. Berarti sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah 2 rakaat setelah masuk masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat meminta petunjuk. Sholat sunnah 2 rakaat di malam hari. Biasanya ketika kita bingung di antara 2 pilihan, antara memilih si A atau si B, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi Allah akan memberi petunjuk untuk kita. Oke, yang ketiga yaitu sholat sunnah yang diperbolehkan berjamaah dan boleh sendirian. Di sini banyak. Yang pertama yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat yang dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan maka tidak diperbolehkan melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh itu minimal 2 rakaat, maksimal ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kemudian sholat witir, yaitu sholat yang dilaksanakan di setiap malam minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Sholat witir itu merupakan sholat sebagai penutup sholat sunnah. Makanya biasanya ketika kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, biasanya melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat. Setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan di setiap sepertiga malam. Bisa sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, atau sepertiga malam ketiga. Atau biasanya yang sering dilakukan adalah 2/3 malam. Sholat tahajud itu minimal 2 rakaat, maksimal paling banyak itu tidak ada, berarti sebanyak-banyaknya. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling besar pahalanya. Kemudian yang keempat adalah sholat duha. Sholat duha dilaksanakan di pagi hari, yaitu matahari sudah mulai naik 7 hasta atau setinggi tombak sampai dengan 15 menit sebelum waktu duhur. Ada yang mengatakan 30 menit sebelum waktu duhur. Minimal yaitu 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Itu sholat duha. Sholat duha adalah sholat agar kita mendapatkan rezeki yang banyak.
Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih yaitu dilaksanakan di malam boleh, di siang hari juga boleh. 4 rakaat, setiap rakaat membaca tasbih 75 rakaat. Sholat, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek, setelah membaca surat pendek, kemudian membaca tasbih 15. Setelah 15 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian ruku Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi, setelah itu membaca tasbih 10 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah, setelah selesai sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud Allahu akbar, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, setelah selesai kemudian membaca tasbih 10 kali. Setelah duduk di antara dua sujud membaca rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian sujud lagi, membaca tasbih 10 kali, kemudian duduk istirahat dan membaca tasbih 10 kali. Duduk istirahat itu seperti duduk di antara dua sujud sebelum berdiri. Kemudian ketika dilaksanakan di siang hari berarti 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dilaksanakan di malam hari berarti 4 rakaat 2 kali salam. Itu sholat tasbih. Berarti jumlahnya untuk membaca tasbih di sholat tasbih itu jumlahnya 300 tasbih ketika 4 rakaat. Kemudian yang keenam adalah sholat taubah. Sholat taubah itu dilaksanakan di setiap malam yaitu 4 rakaat. Kemudian yang ketujuh adalah sholat hajat, dilaksanakan 4 rakaat di setiap malam, dan sholat li'unsil qabdi dilaksanakan setelah sholat maghrib. Itulah sholat-sholat yang boleh dilaksanakan berjamaah, boleh sendiri, ada yang wajib dilaksanakan secara sendiri, dan ada yang lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Niat sholat sunnah yaitu niatnya seperti sholat sunnah biasa, cuman ditambahi dengan imbuhan i di belakang nama sholatnya. Contohnya usolli sunnatan atau usolli sunnatan, titik-titik ini diberi nama niat sholatnya. Kemudian rok'ataini makmuman atau lillahi ta'ala ketika sendiri. Titik-titiknya dikasih nama sholat. Contohnya usolli sunnatat tahajudi, usolli sunnatal hajati, usolli sunnat tarawihi, usolli sunnatal witri, usolli sunnatal istikharati, usolli sunnatat tasbihi, usolli sunnatat duha, usolli sunnatat tasbihi, usolli sunnatat taubati, usolli sunnatat tahiyyatal masjidi, usolli sunnatal qabliyatal isya'i, usolli sunnatal ba'diyatal isya'i. Adapun Idul Fitri dan Idul Adha itu ditambahi li, usolli sunnatal li'idil adha, usolli sunnatal li'idil fitri. Itu niat sholat sunnah. Adapun hikmahnya sholat sunnah yaitu menambah kesempurnaan sholat fardu, yaitu ada hadis yang menerangkan ketika kita melaksanakan sholat rawatib, maka fungsi daripada sholat rawatib adalah menyempurnakan sholat fardu. Kemudian yang kedua adalah diberi petunjuk dan jalan keluar ketika kita melaksanakan sholat istikharah, menambah rasa syukur kita kepada Allah ketika kita melaksanakan sholat duha, menghapus dosa ketika kita melaksanakan sholat tahajud, mendatangkan keberkahan pada rumah ketika kita melaksanakan sholat tahajud, juga menjadikan hati tentram dan tenang ketika kita melaksanakan sholat yang lain. Materi tentang sholat sunnah cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.